Di zaman ketika naga sejati duduk di Kaisar Surga, akankah Tian Wudi berani bertindak seperti ini? Lalu dia tidak dihancurkan? Pada saat itu, banyak orang kuat berpikir demikian, tetapi mereka menderita tanpa bukti. Pembangkit tenaga listrik dari 10 protos besar bahkan secara langsung menekan mereka dengan kekuatan mereka, meminta untuk mencari istana Tao yang tak terkalahkan, dan bahkan mencari jiwa mereka, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Qin Yichen diam-diam ketakutan, dan merasa lebih gentar. Jika dia berani melakukannya, itu akan membuat 10 ras dewa besar tidak mungkin menemukan alasan untuk kesulitan memulai. Tak terkalahkan memang menakutkan. Putri Wenxing tidak tahan lagi. Mengapa naga asli terbiasa dengannya? Jika dia tidak mengikuti jalan surga, maka dia tidak akan berdebat dengannya. Bukankah lebih baik untuk menghancurkannya? Yao Yuekong menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, tidak mungkin bagi Tian Wudi untuk berdiri dan membiarkan 10 protos membunuh. Jika Anda tidak dapat menghindarinya, Anda dapat bersembunyi. Bahkan jika Anda tidak dapat menghindarinya, Tian Wudi akan melakukannya, katakan bahwa tidak ada bukti. 10 protos akan membunuhnya sesuka hati. Tentu saja, Tian Wudi membicarakannya, tetapi jangan lupa bahwa banyak kekuatan saat itu. Tetapi berharap naga sejati akan membuat kesalahan dan tersandung. Jika 10 dewa besar melakukan ini, mereka yang ada secara alami akan berdiri. Tian Wudi benar-benar memahami ini, jadi dia tidak takut. Yao Yuekong mengambil napas dalam-dalam dan melihat bintang itu lagi. Nanti, saudara Xing Xing masih punya cara. Karena dia tidak dapat menemukan bukti, dia hanya menggunakan tubuhnya sebagai umpan. Saudara Guanxing menyamar sebagai orang biasa. 10 protos keturunan, bersama dengan keturunan lain, mengalami di dunia, dan bahkan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membekas pada alis keturunannya. Selama Tian Wudi sekali mencegat dan membunuhnya, itu setara dengan ditangkap oleh saudara pengamat bintang dan membunuhnya. Menangani. Qin Yichen terkejut. Pada akhirnya, Brother Stargazer memang memiliki cara untuk menggunakan tubuhnya sebagai umpan. Selama dia cukup sabar, dan Tian Wudi benar-benar akan mencegat dan membunuh keturunan 10 ras dewa, dia pasti akan lari. Ke dalamnya. Apa yang terjadi kemudian? Putri Wenxing tidak sabar untuk bertanya, tetapi ekspresi Yao Yuekong menjadi gugup. Kemudian, ketika Brother Stargazer berpura-pura menjadi keturunan elf, dia benar-benar bertemu dengan Tian Wudi. Tapi tahukah kamu, apa yang terjadi setelah dia bertemu Tian Wudi? Putri Wenxing menggelengkan kepalanya lagi, dan Qin Yichen penuh harapan. Mungkinkah saudara Stargazer bergerak untuk membunuh kota Raja Iblis ini? Tapi jawaban Yao Yuekong mengejutkan Qin Yichen. Kalimat pertama Tian Wudi ketika dia melihat Brother Xing Xing adalah bahwa Putra Baize berubah menjadi orang yang lemah untuk mengalami. Mengapa tidak datang ke istana Tao saya dan minum? Qin Yichen tercengang. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa 5 guntur bergemuruh, sangat menakutkan. Apa artinya? Ini jelas apa yang Tian Wudi lihat melalui penyamaran Bai Guanxing, menggoda yang terakhir seperti ini. Dan apa artinya ini? Tanda seru. Tak terkalahkan. Itu bisa mematahkan penyamaran Bai Guanxing. Anda tahu, itu adalah Bai Guanxing dari kehidupan sebelumnya, putra Baize yang juga bernama Bai Qiankun. Saya khawatir hanya Raja Dewa di dunia yang dapat mendeteksi aura yang tersembunyi di bawah putra Baize. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagi Bai Guanxing untuk ingin diganggu. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, Invincible telah lama berharap Bai Guanxing akan melakukan ini, jadi dia bersiap, menahan diri untuk sementara, dan membiarkan yang terakhir kembali tanpa hasil. Tapi tidak peduli yang mana. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalam konfrontasi itu, jelas bahwa Invincible lebih unggul. Itu salah satu dari beberapa kemarahan Brother Stargazer. Tian Wudi tepat di depannya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Qin Yichen saling memandang. Hanya mendengar ini, mereka semua merasa bahwa Tian Wudi pantas mendapatkan namanya yang arogan. Ini benar-benar tak terkalahkan dari surga ke bumi. Dan narasi Yao Yuekong masih jauh dari selesai. Ini hanya makanan pembuka. Dan bahkan leluhur bayi darah hanyalah bidak catur yang dibudidayakan sesuka hati untuk Tian Wudi. Ini juga terkait dengan leluhur bayi darah? Qin Yichen melirik leluhur berdarah yang masih gemetar di pelukan Bai Guanxing, dan kemudian menatap Yao Yuekong lagi, hanya untuk melihat yang terakhir menghela nafas dengan wajah melankolis. Apakah kamu tahu bagaimana leluhur bayi berdarah itu hidup? Saya tidak tahu. Bukankah ini menunggumu? Yao Yuekong menghela nafas lagi, dan dia merasa simpati pada leluhur berdarah dari bayi berdarah. Omong-omong, leluhur bayi berdarah juga menderita peramalan dalam kehidupan ini. Saat itu, dikatakan bahwa surga tidak terkalahkan dan ingin menciptakan tubuh ilahi, berbagai tubuh ilahi. Membuat tubuh dewa? Iya. Demon Yuekong dengan tegas berkata, Singhai Sky Demon, Trilight Divine Body, Sura Battle Body, Great Sun Divine Body, Five Elements Divine Body, Blood Fiend Spirit Body, 10.000 Demons Body. Ini adalah yang terbaik untuk semua ras.
Dia ingin menciptakan tubuh dewa dari putra surga yang sombong. Tian Wudi tampaknya akan membuktikan bahwa apa yang disebut tubuh ilahi yang tidak akan muncul selama 10.000 tahun sebenarnya terlalu kecil kemungkinannya, dan dia ingin memperbesar kemungkinan ini tanpa batas, dan bahkan dikendalikan olehnya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu bagaimana mengevaluasi Tian Wudi. Seperti tubuh ilahi San Yao, yaitu Xiao Yuankui dari klan Xiao Yu, dan Kaisar dan Selir hari ini, serta Iblis Langit Xinghai, juga merupakan fisik tertinggi dari klan Yao. Tubuh pertempuran Sura, tubuh 10.000 iblis, tubuh 5 elemen. Fisik ini sangat langka. Misalnya, Xinghai Sky Demon Yao Tian dibangun olehnya selama bertahun-tahun setelah dia tertidur selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan sebagai peluang besar dan kerja keras. Tetapi untuk Tian Wudi, itu perlu dibudidayakan sendiri, hanya seperti produksi massal. Tian Wudi memiliki tujuan lain, yaitu, dia menyadari bahwa tubuh daunnya memiliki batas. Meskipun batas ini sangat tinggi, lebih banyak tubuh dewa dapat memungkinkannya untuk menguasai lebih banyak kekuatan. Yao Yue Kong juga menarik napas dalam-dalam, dan leluhur bayi darah awalnya adalah tubuh roh jahat darah. Putri Wenxing tidak bisa tidak terkejut, bagaimana mungkin tubuh dewa yang terkenal di dunia seperti itu dibuat secara artifisial. Saya harus mengatakan bahwa karya perintis dan penelitian Invincible ini, jika dapat memberitahu dunia, jelas merupakan pencapaian besar. Lalu, bagaimana dia secara pribadi menciptakan begitu banyak tubuh dewa? Putri Wenqing cukup ingin tahu tentang ini, dan Yao Yue Kong menghela nafas lagi. Saya tidak tahu tubuh dewa lainnya, tetapi leluhur bayi berdarah. Hei, ini benar-benar panik. Metode Invincible mungkin adalah dia menekan seorang kaisar iblis dari ras iblis darah, dan kemudian menangkap banyak wanita dari ras iblis dewa dengan darah murni dari antara 10.000 ras. Tian Wudi mengizinkan kaisar iblis klan iblis darah untuk terus kawin dengan wanita para dewa dan ras iblis, dan melahirkan ahli waris. Setelah mendengar ini, Putri Wenxing merasa mual. Pendekatan sesat apa ini? Bahkan Qin Yichen ketakutan. Dia tiba-tiba memikirkan satu hal, yaitu, asal-usulnya adalah duniawi. Dan di duniawi, ayahnya memiliki basis kultivasi kecil, dan dia dapat memperoleh penghasilan sebagai penjaga Lin Mansion. Dengan kata lain, kebanyakan orang biasa seperti dia hanya memiliki anak, dan ada dua ekstrim, dan ada banyak anak.